Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, seorang pendekar pembunuh bayaran yang bernama Yen Shisan sedang berhadapan dengan seorang pendekar yang menuntut balas atas kematian adiknya. Namun hanya dengan beberapa jurus saja, Yen Shisan dengan mudah mengalahkannya. Tak selang beberapa lama muncul seseorang yang selalu mengikuti kemana Yen Shisan pergi. Dia adalah pengempul pedang milik musuh-musuh Yen Shisan yang berhasil dikalahkannya. Dalam sebuah perjalanan, Yen Shisan dihadang seorang pendekar muda bernama Xiao Chu dan Muyung Qiuti. Muyung Qiuti menawarkan bayaran yang besar jika Yen Shisan berhasil membunuh orang yang dimaksud Muyung Qiuti. Qiuti pun bercerita, orang yang harus dibunuh ini adalah kekasihnya sendiri. Ia sakit hati karena di hari pernikahannya, kekasihnya meninggalkannya. Qiuti pun rela menunggu sekian lama, tetapi kekasihnya tak kunjung kembali, hingga ia memutuskan menikah lagi dengan orang yang tidak ia cintai demi mengakhiri deritanya. Tetapi kekasihnya itu datang lagi pas di hari pernikahannya dan membawanya pergi. Tetapi lagi-lagi dia meninggalkannya. Lelaki itu adalah Ha Xiufeng, guru ketiga dari perguruan pedang agung. Mendengar nama Ha Xiufeng guru ketiga, Yen Shisan menolaknya. Karena khusus satu nama ini Yen Shisan ingin membunuhnya atas namanya sendiri. Muyung Qiuti yang kesal akhirnya menyerang Yen Shisan, tetapi dengan mudah Yen Shisan mengalahkannya. Untung saja ia tidak dibunuh. Yen Shisan yang terobsesi ingin berhadapan langsung dengan Ha Xiufeng pendekar pedang terhebat ini, kemudian mendatangi perguruan pedang agung. Ia disambut oleh ayah Ha Xiufeng, tetapi alangkah terkejutnya dia ketika ia mengetahui kalau Ha Xiufeng ternyata telah meninggal dunia 37 hari yang lalu. Saking kecewanya, Yen Shisan nekat membelah papan peringatan kematian Ha Xiufeng. Hal itu membuat para murid yang ada di sana tidak terima. Untunglah ayah Ha Xiufeng berhasil meredakan keributan itu. Ayah Ha Xiufeng kemudian mengatakan, kehilangan pesaing terbesarmu adalah seperti kehilangan jodohmu. Aku mengerti perasaanmu. Mendengar itu, Yen Shisan kemudian meminta maaf dan pamit pergi. Tetapi ia terlihat batuk-batuk dan muntah darah. Sepertinya ada penyakit di dalam tubuh Yen Shisan. Ia kembali bertemu temannya si pengumpul pedang, tapi ia malah membuang pedangnya jatuh tenggelam di dasar sungai yang cukup dalam. Sementara itu di Istana 7 Bintang, Muyung Qiuti menjerit histeris mendengar kabar kekasihnya telah tewas. Pengawal setianya Xiao Chu menenangkannya. Ia mengatakan kabar itu belum tentu kebenarannya. Sementara itu di sebuah kota laut pahit tampak seorang pemuda yang berjalan dengan semboyongan. Hingga tak sadar pemuda itu memasuki sebuah rumah bordil. Oleh si germo pemilik rumah bordil itu ia dipersilahkan masuk. Tetapi ternyata pemuda yang sedang mabuk ini tidak mempunyai uang. Ia juga tidak mempunyai nama. Oleh si germo pemuda ini dipanggil Aji, yang artinya pemuda yang tidak berguna. Aji, Aji, saya tidak akan berbicara. Aji, 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 Ia kemudian dijadikan pelayan di rumah bordil itu. Sementara itu Yen Shisan terlihat mendatangi seorang tabib terhebat. Ia menanyakan tentang penyakitnya. Sang tabib menjawab singkat,
bahwa penyakitmu ini karena kerja kerasmu yang berlebihan, juga karena cederamu sejak kecil. Kemudian tabib itu memberikan sebuah pil emas dan mengatakan, pil ini tidak bisa memperpanjang usiamu, tapi bisa menyembuhkan lukamu. Tabib itu juga berpesan, waktumu tidak lama lagi, tinggalkan urusan duniamu. Yen Xishan yang mengetahui umurnya tinggal menghitung hari, ia pergi ke sebuah kuburan. Ia mempersiapkan dirinya untuk menyambut hari kematiannya. Suatu hari di rumah bordil, tampak keributan karena seorang pelanggan tidak mau membayar setelah mendapatkan pelayanan di tempat itu. Aci yang melihat itu langsung menengahinya, yang membuat dirinya harus terkena tusukan beberapa kali di lengan dan perutnya. Xiaoli, wanita penghibur yang merasa dirinya dibantu Aci, kemudian merawat Aci, tetapi malam itu Aci memutuskan untuk meninggalkan tempat itu karena Aci merasa tempat itu tidak cocok untuk dirinya. Aci yang tampaknya mengalami beban hidup yang sangat berat ini kemudian ditemukan oleh seorang pemuda desa yang bernama Miaose. Miaose menyemangatinya agar tidak putus asa dalam menjalani cobaan hidup. Miaose kemudian mengajaknya bekerja. Aci mau asalkan tidak membunuh. Miao kemudian mengajaknya pulang ke rumahnya. Di rumah itu ibunda Miaose bercerita sebenarnya Miaose punya adik perempuan. Dia bekerja jadi pembantu tapi pulangnya sebulan sekali. Suatu hari di rumah bordil, Xiaoli yang baru saja mendapat pelanggan kasar mengalami luka siksaan di sekujur tubuhnya. Malam itu ia pulang ke rumahnya dan ternyata Xiaoli ini adik dari Miao. Pagi harinya Aci menanyakan luka di punggungnya dan Xiaoli memutuskan untuk tidak lagi bekerja di rumah bordil itu lagi. Sementara itu di rumah bordil, bos besar pemilik bordil menyewa orang untuk menjemput paksa Xiaoli. Saat Xiaoli berada di sebuah pasar, orang-orang suruhan bos besar datang dan berusaha menjemput paksa Xiaoli. Aci dan Miaose berusaha melawan. Salah satu pendekar bayaran ternyata mengenali wajah Aci. Dia adalah Xiaofeng. Dia adalah guru ketiga dari perguruan pedang agung. Saat keributan terjadi, datanglah Yen Xishan yang sedang lewat. Ia baru saja memberi sebuah batu nisan untuk persiapan kematiannya. Melihat Yen Xishan dan Xiaofeng berada di tempat itu, mereka jadi lari ketakutan. Melihat kemampuan Yen Xishan dalam mengalahkan orang-orang suruhan bos besar rumah bordil itu, para warga akhirnya menemui Yen Xishan di pemakaman. Para warga meminta agar Yen Xishan mau mengajari ilmu kungfunya pada Aci. Tetapi Yen Xishan menolak karena sepertinya Aci memang tidak bisa diajari kungfu. Warga pun pulang dengan kecewa. Namun Yen Xishan tidak tinggal diam. Malam itu ia mendatangi rumah bordil bulan sabit. Ia menghajar seluruh pengawal yang ada di tempat pelacuran itu. Ia mencari bos besarnya dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ bahwa mulai hari ini Yen Xishan bukan lagi orang yang egois. Akan kugunakan sisa hidupku untuk berbuat baik. Dan ia membunuh bos besar rumah bordil tersebut. Masyarakat pun menyambut gembira kabar kematian bos besar tersebut. Sementara Yen Xishan akhirnya memutuskan untuk mengajari Aci jurus pedangnya karena ia tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Guru ketiga atau Xiaofeng juga sudah mati. Percuma saja ia menciptakan jurus pedang ke-13 kalau pesaingnya sudah mati. Ia berniat mengajarkan pada Aci agar Aci tidak selalu diremehkan orang lagi. Yen Xishan pun mulai mengajarkan jurus-jurus pedangnya. Aci memperhatikannya dengan seksama. Di akhir jurusnya tampak Yen Xishan sempoyongan, memperlihatkan kalau dirinya menderita penyakit dalam yang cukup serius.
Sementara itu Muyung Qiuti yang telah mendengar keberadaan Ha Xiaofeng, ia mendatangi rumah Xiaoli bermaksud menjemput Ha Xiaofeng. Sebagai imbalan, mereka memberikan beberapa emas untuk keluarga Xiaoli. Ha Xiaofeng akhirnya mengikuti maunya Muyung Qiuti, karena kalau dia tidak mau ikut, pastinya keluarga Xiaoli dalam bahaya. Di tempat lain di kuburan, Yan Xishan sudah siap menunggu hari kematiannya. Ia memasuki sebuah peti mati. Tak selang beberapa lama temannya datang memberitahu kalau guru ketiga Ha Xiaofeng ternyata masih hidup. Dia adalah Aci, muridmu sendiri. Mendengar kabar Ha Xiaofeng masih hidup, jiwa petarungnya kembali bangkit. Tetapi dia juga sadar bahwa semua jurusnya telah diajarkan kepada Aci. Percuma saja ia melawannya. Sementara itu di sebuah tempat yang ternyata sudah dipersiapkan oleh Xiuti, dua insan ini saling bercerita saat mereka masih berpacaran. Namun nampaknya prinsip hidup mereka berbeda. Muyung Qiuti berambisi mengejar kekuasaan, sementara Ha Xiaofeng berprinsip menjauhi kekuasaan. Ha Xiaofeng juga menjelaskan niatnya mundur dari dunia persilatan karena dirinya dipaksa oleh ayahnya membunuh keluarga pendekar yang sudah mundur dari dunia persilatan. Ia trauma, ia merasa bersalah, ia bersumpah tak akan membunuh orang lagi. 这已经退出江湖了，咱们走吧。你唯一的对手，你把他杀了，杀！ Malam itu Ha Xiaofeng diam-diam meninggalkan Qiuti dan kembali mendatangi rumah Xiaoli. Namun tak selang beberapa lama, anak buah Muyung Qiuti datang menyerang Ha Xiaofeng. Xiu Chu, pengawal setia Muyung Qiuti yang tampaknya sangat mencintai Muyung Qiuti, menyerang Ha Xiaofeng dengan serbuk racun. Tetapi untunglah Yan Xishan segera datang dan menyelamatkan Ha Xiaofeng. Sementara itu Xiaoli tertangkap oleh Qiuti. Muyung Qiuti memerintahkan untuk membakar keluarga Xiaoli sampai menjadi abu. Akhirnya dibakarlah rumah Xiaoli bersama rumah warga lainnya. Perkampungan itu luluh lantak hangus menjadi abu. Pagi harinya Ha Xiaofeng juga Yan Xishan memeriksa keadaan kampung yang sudah terbakar itu. Ia menemukan tubuh ibundanya Xiaoli sudah hangus terbakar, sementara Xiaoli masih terlihat hidup tetapi mengalami luka bakar yang cukup serius. Melihat itu Yan Xishan memberikan sebuah pil yang ia dapat dari seorang tabib. Ternyata ia masih menyimpan pil itu. Akhirnya jiwa Xiaoli tertolong walaupun harus menderita luka bakar yang cukup parah. Sementara Yan Xishan tampak memarahi Ha Xiaofeng yang hanya diam melihat kebrutalan Muyung Qiuti. Ha Xiaofeng mengatakan, hidupku sudah banyak kejahatan, aku tak ingin membunuh orang lagi. Tetapi Yan Xishan terus memompa semangat Ha Xiaofeng bahwa yang kita perlukan adalah mengalahkan, bukan membunuhnya. 大道坦然，燕大侠说得好。 Sementara itu Muyung Qiuti bersama Xiao Chu mendatangi istana pedang angin. Mereka berniat ingin membumi hanguskan perguruan itu. Mereka menggunakan senjata rahasia beracun hingga murid-murid pedang agung banyak yang tumbang. Di saat ayah Ha Xiaofeng mulai terdesak, datanglah Yan Xishan dan Ha Xiaofeng. Yan Xishan sempat berkata pada ayah Ha Xiaofeng, cukup sudah kau membohongiku. Ha Xiaofeng pun menghajar dan mengalahkan seluruh anak buah Muyung Qiuti tanpa membunuhnya. Muyung Qiuti yang mengetahui Xiao Chu menggunakan orang luar dari klan Wuyung, ia menjadi malu. Baginya itu adalah aib klan Wuyung. Ia pun marah pada Xiao Chu. Xiao Chu menjawab, siapapun akan aku gunakan demi mengangkat namaku. Pemuda itu kemudian menyerang Ha Xiaofeng, namun Ha Xiaofeng dengan mudah menepisnya. Muyung Qiuti yang marah pada Xiao Chu berusaha membunuh Xiao Chu, namun ditahan oleh Ha Xiaofeng.
Mu Yongkyuti yang sudah kesetanan ini akhirnya menyerang Xiao Feng dengan membabi buta. Xiao Chu yang berusaha mendekat akhirnya malah tertusuk pedang Kyuti hingga tembus ke jantungnya. Detik-detik akhir kematian Xiao Chu, ia mengatakan kepada wanita pujaannya ini, "Menikahlah denganku." Tetapi Mu Yongkyuti menggelengkan kepala. Namun dari arah belakang Xiao Chu mendekap Mu Yongkyuti hingga Kyuti tertusuk pedangnya sendiri. Mu Yongkyuti masih bisa berbalik menarik pedang dari tubuh Xiao Chu. Perlahan ia mendekati Xiao Feng sambil berkata, "Maukah kau menikah denganku lagi?" Xiao Feng menganggukkan kepala, tetapi Kyuti malah menyerang Xiao Feng dan pada akhirnya Kyuti tewas di pelukan lelaki yang dicintainya itu. Cinta memang buta. Setelah kematian Mu Yongkyuti dan Xiao Chu, dunia persilatan kembali tenang. Sementara di sebuah tempat Yan Xishan memohon kepada Xiao Feng untuk menerima tantangannya bertarung, walaupun ia tahu sudah pasti kalah melawan Xiao Feng karena jurus pedangnya sudah diajarkan semua kepada Xiao Feng. Tetapi sebagai seorang pendekar pedang, dia berprinsip lebih baik mati di bawah pedangnya sendiri daripada mati di tempat tidur karena sebuah penyakit. Xiao Feng pun meladeninya dan pada akhirnya keinginan Yan Xishan terkabul. Ia mati tertusuk pedang Xiao Feng. Aduh, harusnya tidak mati ya, kan bisa berdua kemudian membuat kejahatan. Saat pemakaman Yan Xishan, Xiao Feng meminta tukaran dengan pedangnya Yan Xishan. Ia akan menggunakan nama Yan Xishan untuk berkelana, karena di luar telah ada orang yang mencuri namanya. Di akhir cerita, Xiao Feng melanjutkan perjalanan sebagai pendekar pedang bersama Xiao Li. Sampai di sini ceritanya berakhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.